Salam untuk semua saudara-saudara, sahabat sarjana arsitektur di mana saja berada di dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Sampandi yang dalam kapasitas saat ini sebagai Sekretaris Ikatan Arsitek Indonesia Nusa Tenggara Timur. Beberapa waktu ke depan saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga bagaimana para sarjana arsitektur yang ingin menjadi anggota Ikatan Arsitek Indonesia. Baik, Ikatan Arsitek Indonesia khususnya di NTT itu dideklarasikan pada tanggal 20 Oktober 2007, dan saat itu hadir ketua umum waktu itu Bapak Budi Sukada. Nah, di saat deklarasi itu keanggotaan yang memilih untuk bergabung dengan Ikatan Arsitek Indonesia Nusa Tenggara Timur berjumlah 74 orang. Nah, dalam perjalanannya sampai dengan hari ini, jumlah anggota Ikatan Arsitek Indonesia baru mencapai 142 orang, dan semuanya adalah anggota resmi. Artinya memiliki nomor anggota dan memiliki SKA. Nah, dari sekian banyak anggota itu 142 orang itu yang aktif dalam mengikuti semua kegiatan-kegiatan, proaktif dalam menjalankan organisasi ini, itu berkisar antara 74-75 orang. Memang sangat sedikit dibandingkan dengan asosiasi lain di luar sana. Nah, teman-teman arsitektur, sarjana arsitektur di mana saja berada di wilayah Nusa Tenggara Timur ini, Undang-Undang Nomor 6 tentang arsitek, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 ya, tentang arsitek, itu merupakan jawaban bagi profesi arsitek. Pemerintah sudah mengakui profesi ini. Dengan terbitnya undang-undang ini menandakan bahwa profesi arsitek adalah profesi yang terhormat. Nah, di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa untuk profesi arsitek itu harus tergabung di dalam satu wadah, dalam hal ini asosiasi profesi. Dan dalam undang-undang juga itu ditegaskan bahwa satu-satunya asosiasi profesi arsitek yang ada di Indonesia ini adalah Ikatan Arsitek Indonesia. Oleh sebab itu, saya meyakinkan kepada teman-teman semua sarjana arsitektur yang ada di mana saja di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur ini, jangan ragu dengan keberadaan Ikatan Arsitek Indonesia, karena telah diakui oleh undang-undang. Baik, teman-teman, itu sedikit gambaran tentang Ikatan Arsitek Indonesia. Mungkin tidak sejelas, tapi kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Saya ingin meyakinkan kepada
teman-teman sarjana arsitektur bahwa memilih profesi arsitek itu tidak usah ragu, karena sekarang dijamin oleh undang-undang. Nah, karena profesi arsitek harus tergabung dalam satu asosiasi, dalam hal ini asosiasi profesi khusus untuk arsitek adalah Ikatan Arsitek Indonesia. Maka sesuai dengan kapasitasnya saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan bagaimana menjadi anggota IAI NTT. Teman-teman, sebelum kita memutuskan untuk menjadi anggota IAI NTT atau IAI Ikatan Arsitek Indonesia, maka yang perlu kita ketahui adalah keanggotaan itu seperti apa, keanggotaan asosiasi itu seperti apa. Nah, Ikatan Arsitek Indonesia, keanggotaan Ikatan Arsitek Indonesia itu bersifat perorangan. Jadi dia mengatasnamakan diri sendiri, bukan mengatasnamakan badan, lembaga atau kelompok orang, tetapi dirinya sendiri, atau singkatnya bersifat perorangan. Dan yang berikut adalah menjadi anggota Ikatan Arsitek Indonesia itu adalah terpanggil, tidak ada paksaan dari siapapun, adalah kehendak sendiri untuk menjadi anggota. Dan bukan hanya itu, tetapi harus aktif di dalam organisasi ini sebagai anggota tentu saja. Nah, itu kira-kira dasar keanggotaannya. Jadi perorangan, bukan badan atau lembaga atau kelompok orang, dan harus aktif dalam organisasi ini. Nah, ini sifat secara umum asosiasi profesi. Ada sifat khusus yang harus dipenuhi seseorang, dan sifat khusus itu membuat dia bisa dijadikan atau dia bisa menjadi anggota Ikatan Arsitek Indonesia. Sifat khususnya adalah bahwa arsitek atau orang yang bersangkutan itu tidak saja karena keilmuannya, karena kapasitasnya, tetapi dia harus memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas, memiliki pemahaman tentang teknologi, dan memiliki pemahaman tentang seni arsitektur. Itu sifat khususnya. Artinya kalau orang di luar dari sifat-sifat ini atau dasar-dasar ini, maka dia tidak bisa menjadi anggota Ikatan Arsitek Indonesia. Selain itu, seseorang yang punya pandangan atau katakanlah dia berjasa dalam pengembangan organisasi dan profesi arsitek, itu pun bisa diangkat menjadi anggota. Ya, kita contohkan misalnya pemerintah atau tokoh-tokoh masyarakat tertentu yang karena kapasitasnya sangat mendukung pengembangan asosiasi profesi ini, bahkan arsitek-arsitek yang ada dalam wadah ini, itu dia berperan untuk dalam hal ini. Ya, pemerintah atau tokoh-tokoh masyarakat, mereka bisa diangkat menjadi anggota Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, di dalam Ikatan Arsitek Indonesia itu terdapat 3 kualifikasi anggota atau 3 kualifikasi keanggotaan.
Yaitu yang pertama adalah anggota kehormatan, yang berikut adalah anggota profesional, dan yang berikutnya lagi adalah anggota biasa. Nah, siapa-siapa saja yang bisa menjadi anggota kehormatan, bisa menjadi anggota profesional, bahkan anggota biasa. Anggota kehormatan itu adalah anggota yang diangkat karena kapasitasnya, karena kepeduliannya, karena peranannya di dalam dunia arsitektur. Jadi walaupun dia tidak berpraktek sebagai arsitek, tetapi dia punya peranan dalam dunia arsitektur, pengembangan dunia arsitektur. Itu bisa menjadi anggota kehormatan. Juga seperti yang disampaikan di awal, bahwa pemerintah atau tokoh-tokoh tertentu, tokoh-tokoh masyarakat tertentu yang punya peranan dalam pengembangan organisasi ini, asosiasi ini, bahkan punya kepedulian terhadap para arsitek yang ada dalam Ikatan Arsitek Indonesia ini, itu juga bisa diangkat menjadi anggota kehormatan dengan memenuhi beberapa ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh organisasi. Yang berikut adalah anggota profesional. Jadi anggota profesional ini adalah anggota dengan memenuhi syarat kompetensi tertentu. Nah, di IAI itu kita kenal kualifikasi bagi arsitek profesional atau anggota profesional. Anggota profesional itu dibagi dalam 3 kelas atau 3 klasifikasi. Yang pertama adalah arsitek muda, dan yang kedua adalah arsitek madya, dan berikutnya arsitek utama. Semua klasifikasi ini harus memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan oleh organisasi. Salah satunya dia sarjana arsitektur tentu saja. Kemudian dia sudah melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh organisasi untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan kompeten mendapatkan klasifikasi sebagai arsitek, baik muda, madya maupun utama. Khusus muda dan madya itu proses kompetensinya ada di kewenangannya, ada di asosiasi tingkat provinsi. Jadi IAI provinsi akan punya kewenangan untuk memproses arsitek muda maupun arsitek madya. Sedangkan arsitek utama kewenangannya ada di tingkat nasional. Yang berikut adalah anggota biasa. Jadi tentu saja anggota biasa ini adalah anggota-anggota yang terdaftar sebagai anggota IAI yang memiliki nomor dan tanda anggota, tapi tidak memiliki SKA atau sertifikat keahlian sebagaimana disyaratkan di dalam klasifikasi kualifikasi anggota profesional. Nah, anggota biasa ini dia akan menjadi anggota setelah dia mengikuti penataran kode etik. Jadi dalam proses untuk menjadi anggota, sebelum mengikuti penataran kode etik, dia belum bisa diangkat menjadi anggota. Dia harus melalui penataran kode etik arsitek,
dan kaidah tata laku keprofesian. Anggota biasa pun dalam keaktifannya dia selalu harus mengembangkan kompetensi dirinya, keprofesionalan arsiteknya. Misalnya dia harus mengikuti berbagai kegiatan, baik seminar, workshop, pelatihan, yang semuanya ada kaitan dengan profesi arsiteknya, ada kaitan dengan kearsitekturan. Nah, kegiatan-kegiatan ini ada eksternal, ada internal. Internal yang dilakukan oleh asosiasi, dan eksternal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain di luar asosiasi profesi ini. Nah, intinya bahwa kegiatan-kegiatan yang bersifat arsitektur dalam rangka pengembangan kompetensi arsitek itu yang dilakukan di luar asosiasi itu harus mendapat pengakuan dari organisasi juga. Jadi tidak semua kegiatan yang kita ikuti itu bisa diakui oleh organisasi. Ya, itu kira-kira gambaran tentang untuk menjadi anggota biasa. Nah, ini beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan diikuti oleh anggota-anggota maupun calon-calon anggota. Ada kegiatan strata tingkat 1, 2, dan 3 maupun penetaran kode etik. Sebelum kita berlanjutkan ke hal lain, saya ingin tunjukkan bahwa keanggotaan Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia itu dia punya punya tanda anggota, memiliki nomor anggota. Nah, untuk anggota profesional, kalau anggota kehormatan dia mungkin mendapat sebagai surat sertifikat atau apa, tapi kalau untuk anggota profesional dia harus dia akan memiliki kartu anggota seperti ini. Ini anggota profesional, KTA seperti kartu kredit ini, dan warnanya gold atau emas. Ya, ini warna ini menunjukkan klasifikasi, menunjukkan kelas, apakah dia madya atau dia muda. Ini akan mendapat warna gold, warna emas. Anggota biasa juga mempunyai KTA yang sama, tetapi yang membedakan adalah warnanya. Jadi anggota biasa memiliki KTA dengan warna silver. Ini akan diberikan kepada setiap anggota yang diangkat, yang telah diangkat menjadi anggota IAI. KTA ini dua model KTA ini setiap tahunnya di-upgrade dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan setiap tahunnya membayar iuran. Jadi misalnya tahun 2019 dia bayar iuran, berarti dia akan mendapat kartu KTA ini yang tahun 2019. Kalau dia bayar iuran di tahun 2020, maka KTA yang didapat menunjukkan tahun 2020 dia telah melakukan kewajibannya membayar iuran. Jadi ini akan diberikan setiap tahun setelah anggota yang bersangkutan menunaikan kewajibannya membayar iuran kepada asosiasi. Baik, teman-teman para sarjana arsitektur yang berada di mana saja di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur. Berikut saya akan menjelaskan tentang anggota mitra IAI.
siapa itu anggota mitra IAI. Mungkin sebagai gambaran bahwa selain Ikatan Arsitek Indonesia secara reguler, secara regional, profesi arsitek ini juga punya asosiasi tingkat Asia, yaitu dinamakan dengan Arkasia. Saya tidak hafal kepanjangan dari Arkasia ini. Nanti yang ingin mengetahui bisa menghubungi Pak Donatus Arakian, karena beliau aktif juga di dalam kegiatan-kegiatan Arkasia. Tapi intinya bahwa Arkasia ini adalah asosiasi arsitek di tingkat Asia. Nah, IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, adalah anggota mitra dari Arkasia. Jadi setiap ada kegiatan Arkasia, semua yang terdaftar sebagai anggota IAI itu boleh mengambil bagian di dalam kegiatan Arkasia ini. Satu contoh bahwa ketika Arkasia ini dilaksanakan di Jepang, di Thailand, di Hong Kong, itu Pak Donatus Arakian itu sering mengikuti, dan itu sangat baik bagi pengembangan kompetensi arsiteknya. Nah, selain itu, Ikatan Arsitek Indonesia juga adalah bagian dari atau anggota mitra atau menjadi mitra dari Ikatan Arsitek Dunia. Ini kalau dalam singkatan bahasa Inggrisnya adalah UIA. UIA itu kalau tidak salah Union International Architect. Jadi ini organisasi dunia untuk profesi arsitek. IAI juga menjadi mitra dari organisasi ini. Jadi secara dunia, secara internasional, semua anggota yang terdaftar sebagai anggota IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, bisa menggunakan kesempatan untuk mengikuti event-event arsitektur yang dilaksanakan oleh dua asosiasi, baik tingkat regional di Asia maupun tingkat internasional secara dunia. Itu keberadaan Ikatan Arsitek Indonesia. Artinya secara global, Ikatan Arsitek Indonesia ini, Ikatan Arsitek Indonesia ini bisa terlibat di semua kegiatan secara global sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Kita sebagai organisasi baru-baru ini juga mengikuti satu sayembara tingkat internasional. Itu kita coba mengikuti dalam kaitannya dengan festival di Italia ya. Kotanya saya lupa. Tapi di sana kita coba ikut sayembara mendesain, kalau di sini dikatakannya sebagai stand pameran. Nah, ini di sana dikatakan sebagai sebagai satu tempat untuk pameran karya-karya arsitektur dari Indonesia. Dan ya, karena pengalaman dan lain-lain hal, kami belum, atau tim yang kami bentuk belum bisa mendapat kesempatan untuk memenangkan sayembara itu di tingkat internasional. Yaitu kira-kira gambaran tentang mitra IAI. Yang berikut
kita akan menjelaskan bagaimana pengangkatan atau penerimaan anggota dan anggota mitra. Pertama, pengangkatan anggota kehormatan. Jadi anggota kehormatan ini seperti yang telah dijelaskan, itu diangkat. Tentu karena memenuhi berbagai kriteria yang ditetapkan oleh organisasi. Salah satunya yang beberapa hal terkait itu yang sudah saya jelaskan di depan. Kemudian anggota kehormatan ini diusul oleh pengurus provinsi. Jadi misalnya ada bupati, ada wali kota di salah satu wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kepedulian yang penuh terhadap dunia arsitektur, bahkan terhadap asosiasi profesi, maka dia bisa diusulkan untuk menjadi anggota kehormatan. Karena penetapan sebagai anggota kehormatan itu akan dilakukan secara nasional dalam satu keputusan Munas melalui rekomendasi Rakernas. Kemudian penerimaan anggota dan mitra IAI ini sama persyaratannya, karena ketika kita menjadi anggota IAI dengan sendirinya kita adalah mitra IAI. Calon anggota dan mitra wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah mengikuti penataran kode etik, itu yang telah dijelaskan di awal. Kemudian memenuhi persyaratan kualifikasi anggota kehormatan, anggota profesional atau anggota biasa, ya, sesuai ketentuan organisasi. Kemudian memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh organisasi, itu meliputi: pertama, dia harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang disiapkan oleh asosiasi. Yang kedua, dia harus melengkapi isian formulir itu dengan bukti-bukti otentik dari dokumen yang disyaratkan, yaitu yang pertama bukti identitas diri atau KTP atau paspor, itu bisa. Kemudian yang kedua adalah salinan sah ijazah. Jadi salinan ya artinya fotokopi, ya, kopi yang sah. Yang sah ditandai dengan apa? Ya, yang sah ditandai dengan bahwa fotokopi itu dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Kemudian dia harus melampirkan keterangan riwayat hidupnya atau kurikulum vitae. Di dalam kurikulum vitae itu tercantum pengalaman kerja sebagai arsitek. Nah, tentu harus dibuktikan dengan dengan foto-foto karya atau gambar rekaman visual hasil karyanya. Itu harus dilengkapi. Yang berikut, dia mendapat rekomendasi. Jadi ketika dia membuat permohonan menjadi anggota, itu mendapat rekomendasi dari bisa dari asosiasi profesi atau dari IAI, atau dia mendapat rekomendasi dari 2 orang anggota profesional yang ada di Ikatan Arsitek Indonesia NTT. Tentu 2 orang profesional ini harus dikenal juga oleh calon anggota yang bersangkutan, ya, supaya jangan sampai calon anggota yang bersangkutan mengajukan rekomendasi, tapi ketika ditanya orangnya bagaimana, siapa yang memberikan rekomendasi, dia tidak mengetahuinya.
Jadi paling tidak harus mengenal secara baik dua anggota profesional yang akan memberikan rekomendasi. Kemudian yang berikut, setelah semua persyaratan itu dipenuhi, baik persyaratan persyaratan ijazah, fotokopi KTP dan lain-lain itu dipenuhi, maka IAI daerah atau IAI provinsi akan melanjutkan permohonan dokumen permohonan itu ke tingkat nasional. Di sana akan dilakukan penilaian dan validasi. Nah, setelah semuanya memenuhi syarat yang ditentukan, maka IAI nasional akan mengeluarkan ketetapan atau keputusan pengangkatan anggota baru IAI. Nah, itu akan diserahkan ke IAI provinsi, kemudian IAI provinsi akan melakukan menyerahkan tanda keanggotaan itu kepada yang bersangkutan. Yang berikut adalah penerimaan anggota profesional. Jadi anggota profesional sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa dia anggota biasa, kemudian dia memenuhi syarat kompetensi untuk meningkat menjadi anggota profesional, maka dia juga harus lewat satu proses penerimaan atau proses pengangkatan sebagai anggota profesional. Di IAI NTT itu sering dilakukan pada saat anggota biasa memproses SKA-nya, kemudian kalau SKA-nya sudah diterima, maka dia akan diundang dalam satu rapat pengurus untuk diresmikan atau diangkat menjadi anggota profesional. Khusus untuk anggota profesional yang berumur 65 tahun ke atas, itu dia bebas dari semua kewajiban sebagai anggota, tidak membayar iuran dan lain-lain. Artinya dia tetap menjadi anggota tapi tidak dikenakan lagi kewajiban-kewajiban dan sebagai anggota. Ini masih lanjut, jadi ini tentang anggota mahasiswa ya. Nah, mungkin sekarang IAI sudah tidak ada lagi anggota mahasiswa karena terkait dengan pendidikan profesi arsitek di universitas. Jadi di Indonesia ini sudah ada sekitar 17 universitas yang bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia untuk melakukan program pendidikan profesi arsitek. Jadi ketika dia menyelesaikan program itu dalam 1 tahun, maka yang bersangkutan langsung menerima bukti sebagai arsitek. Ya, dia langsung, kalau mungkin nanti sesuai undang-undang itu ada beberapa tahapan yang harus dilewati, tapi untuk sekarang ini ketika selesai dia bisa mendapat sertifikat muda arsitek. Nah, selain itu ada ketentuan juga tentang berakhirnya satu keanggotaan. Jadi IAI juga ada aturan-aturan yang harus diikuti, dan salah satunya menentukan bagaimana seorang anggota akan diberhentikan atau berhenti menjadi anggota. Yang pertama itu berakhirnya keanggotaan seseorang itu dia karena dia meninggal. Ya, memang kalau meninggal ya dengan sendirinya berakhir. Yang berikut karena yang bersangkutan mengundurkan diri. Ya, ini mengundurkan diri ini ya mungkin dalam perjalanan yang bersangkutan merasa bahwa ya tidak ada manfaat dan lain-lain ada di asosiasi ini, ya dia bisa mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri itu adalah hak, dan organisasi atau
asosiasi ini tidak punya kewenangan untuk menahan orang untuk tidak mengundurkan diri. Dia berhak mengundurkan diri kalau merasa bahwa asosiasi ini tidak lagi sesuai dengan apa yang dia mau. Ya, seharusnya kita yang harus menjalankan organisasi ini, bukan organisasi ini yang menjalankan kita, ya. Itu punya pemahaman yang sangat berbeda. Berakhirnya keanggotaan ini membuat semua hak dan kewajibannya juga berakhir. Yang berikut adalah diberhentikan. Ya. Ada anggota yang bisa diberhentikan oleh asosiasi. Kaitannya dengan apa saja? Yang pertama, karena dia melanggar kode etik arsitek dan kaidah tata laku keprofesian. Nah, ini catatan penting ketika berpraktek sebagai arsitek. Profesi ini mempunyai etika, kaidah yang perlu diikuti dan dijalankan oleh setiap arsitek. Ketika dia melanggar dan terbukti pelanggaran itu lewat satu sidang Dewan Kehormatan, maka yang bersangkutan akan diberhentikan. Anggota yang diberhentikan itu juga ada karena melalaikan kewajibannya sebagai anggota. Tentu ini kita bisa sampaikan bahwa dari 142 tadi, kemudian ada 75 yang aktif, ada 42 anggota profesional. Ya, setiap tahun itu tidak sampai 50% melakukan kewajibannya, dan ya kami tidak bisa untuk secara serta-merta memberhentikannya karena ada tahapan-tahapan. Ya, jadi kalau dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota dalam hal membayar iuran, itu dalam tahapan tertentu dia akan diberhentikan. Ada peringatan pertama, kedua, ketiga, dan akhirnya diberhentikan. Ya, ini tahapan pemberhentiannya. Kemudian hak dan kewajiban dan tanggung jawab anggota. Anggota IAI, setiap anggota IAI itu memiliki hak dalam hal itu harus mendapat manfaat. Haknya harus mendapat manfaat, harus mendapat pelayanan, harus mendapat pembinaan, pembelaan, serta turut serta mengikuti segala kegiatan, dan bahkan bisa menggunakan seluruh sarana dan fasilitas organisasi. Itu hak. Kemudian anggota juga berhak memperoleh tanda anggota seperti yang tadi saya sudah tunjukkan itu. Setiap anggota punya hak membela diri ketika ada dalam satu kasus yang disidangkan, mungkin lewat dari Dewan Kehormatan. Anggota punya hak untuk membela diri. Setiap anggota punya hak untuk menyampaikan pendapat secara pribadi. Jadi dia tidak mewakili orang lain, dia harus mewakili dirinya sendiri. Kemudian setiap anggota profesional dan anggota biasa punya beberapa hak yang diberikan, yaitu yang pertama itu hak mendapat sertifikat keahliannya untuk anggota profesional atau mendapat SKA. Kemudian anggota profesional itu memiliki hak suara untuk dipilih menjadi ketua IAI, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Nah, ini dua hak yang tidak dimiliki oleh anggota biasa, ya. Jadi ini dua hak ini yang hanya dimiliki oleh anggota profesional.
Kemudian kewajiban anggota. Setelah kita coba lihat kewajiban anggota. Jadi kewajiban anggota setelah menjadi anggota kewajibannya adalah menegakkan kode etik arsitek. Itu kewajiban. Artinya harus menegakkan kode etik maupun kaidah tata laku. Kemudian membayar iuran, itu kewajiban. Artinya harus membayar iuran. Kalau haknya dia jalankan, tapi kewajibannya tidak jalankan, ya pincang juga namanya satu organisasi. Jadi berkewajiban membayar uang iuran maupun uang pangkal. Berkewajiban menggunakan hak suaranya atau hak pilihnya dalam munas, musda maupun lain-lain kegiatan. Kecuali anggota kehormatan tidak memiliki hak suara. Kewajiban seorang anggota juga adalah senantiasa mengembangkan wawasan arsitektur di dalam praktik profesinya. Yang selanjutnya adalah dia berkewajiban melengkapi data-data, perubahan data dari dirinya. Seperti misalnya, pada awalnya dia adalah sarjana S1 arsitektur, kemudian dia mengikuti dalam perjalanan mengikuti program pendidikan S2. Setelah itu dia selesai, dia harus melapor atau menyampaikan data terbaru dari dirinya untuk dicatat atau didokumentasikan oleh asosiasi. Begitupun sebelumnya dia anggota biasa, tapi setelah dalam perjalanan dia mendapat kompetensi sebagai arsitek baik muda madya, itu pun harus dicatat, dilaporkan untuk dicatat sebagai anggota profesional di dalam dokumen sekretariat. Kewajiban lain adalah memberi keterangan yang sesungguhnya. Artinya tentu saja pasti sesungguhnya ini adalah di bawah sumpah. Dalam satu kasus persidangan, misalnya persidangan kode etik, ya, dia wajib memberi keterangan. Kemudian dia wajib menjalankan kewajibannya adalah menjalankan profesinya sesuai ketentuan pedoman hubungan kerja antara arsitek dengan pengguna. Nah, ini penting supaya dalam berpraktek sebagai arsitek dengan clean kita bisa menyelesaikan hal-hal baik terkait komunikasi, hal-hal hukum dan lain-lainnya. Kemudian tanggung jawabnya seperti apa? Jadi selain hak, kewajiban, tanggung jawab. Jadi tanggung jawab seorang arsitek itu, seorang anggota Ikatan Arsitek Indonesia itu adalah mengabdikan keahliannya demi membela kepentingan rakyat. Jadi profesi bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi sebagai seorang profesional dia juga mengutamakan kepentingan masyarakat. Dia harus melayani masyarakat yang menggunakan jasanya itu dengan perilaku yang profesional, ya. Jadi perilaku yang profesional itu adalah melakukan semua yang menjadi bagiannya secara keilmuan, secara memiliki skill dan attitude yang baik terhadap pemberi kerja. Itu melayani masyarakat pengguna dengan profesional. Ya, demikian teman-teman sarjana arsitektur dimanapun berada di seluruh wilayah NTT ini. Ini yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan
pilihan ada di teman-teman semua. Silakan IAI Provinsi NTT memiliki pintu, tapi pintu itu selalu terbuka untuk kita semua yang punya kemauan dan berkehendak sendiri tanpa paksa mau menjadi anggota IAI. Pintu itu akan terbuka dengan sendirinya ketika niat itu ada di teman-teman, saudara-saudara, para sarjana arsitektur di mana saja di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.